bilangnya mau kasih upah, ternyata nggak dibayarin loh. Nah uangnya di kemana itu? Kan pasti Mbak ngasih kan buat upah. Pakai judi Hah? online. Modalin aku usaha dong, biar aku bisa begini. Saya modalin lah sekali, gitu kan. Mbak ini, sorry Mbak ini lugu atau bodoh sih? Bodoh sih kayaknya. Saya mau tanggung jawab, tapi tolong kasih saya waktu gitu. Kalau saya tidak bisa membayar dalam sekian bulan, rumah saya harus jadi milik dia. Oke, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Nah, malam ini tamu saya dari Bekasi. Iya. Perempuan cantik, namanya Mbak Tri Wahyu. Mbak Tri Wahyu. Nah, Mbak Tri ini punya persoalan dan ini penting banget buat saudara-saudaraku kaum perempuan yang ada di luar sana untuk menyimak persoalan yang akan disampaikan oleh Mbak Tri ini. Karena apa yang dialami Mbak Tri ini kayaknya sudah sering terjadi gitu. Banyak perempuan tergoda, diperdaya, dimanipulasi dan ditipu yang pada akhirnya mengalami kerugian fisik, psikis, mental, semuanya, termasuk ya yang pastinya uang dan harta. Karena itu kita sambut dulu Mbak Tri, selamat malam. Selamat datang di studio spesial interview. Terima kasih udah mau berbagi cerita dengan teman-teman pemirsa cumi-cumi.com di luar sana. Kita mau mulai dengar dulu cerita Mbak Tri. Oke. Kita sudah ngobrol, katanya Mbak Tri ini ditipu ya, atau dimanfaatkan, dimanipulasi oleh seorang laki-laki. Benar. Gimana ceritanya sebenarnya Mbak? Oke, kita mulai dari pertama penipuan pernikahan gitu. Jadi saya itu kenal R ini dari dating apps. Dating apps? Dari dating apps. Apa itu dating apps? Aplikasi inilah, kencan. Aplikasi kencan, oke. Kan ada banyak gitu, ada. Boleh disebutin namanya? Coba disebutin aja. Oke, dari Tinder. Oh, Tinder. Iya. Terpengaruh film kali Mbak ya? Iya. Dari Tinder. Nah, pada awalnya si R ini pas awal ngajak ketemu itu karena dia itu datang ke saya heran, dia naik motor Mio butut yang nggak bisa di starter, malah yang harus diengkol dulu gitu kan. Dari situ aja saya udah mikir, oh kok orangnya seperti ini ya. Karena pada saat itu Oke, bentar dulu. Waktu di dating apps itu gimana ceritanya? Oke, waktu di dating apps itu ngelihat dari foto-foto dia sih semuanya kayak orang yang punya privilege. Parlente gitu. Ya, parlente sekali malah ya. Dia main golf kan, foto-fotonya terus di mobil mewah gitu-gitu kan. Terus pas dia ngajakin ketemu, saya pikir karena pada saat itu saya kan merantau di Jakarta dan saya jauh dari keluarga, jadi otomatis kayak relasi, kenalan. Pada saat itu kan saya umurnya masih ibaratkan masih muda lah. Jadi belum banyak relasi dan di Jakarta juga belum lama gitu. Tapi saya di Jakarta itu udah sekitar 3 tahun atau 4 tahun gitu, dan pada saat itu saya itu udah jadi seseorang lah ibaratkan. Maksudnya bukan orang yang menengah ke bawah pada saat itu perekonomian saya. Nah, karena saya ngelihat profil dia bagus, jadi saya oke kan ketemu sama si R ini. Nah, pas datang ternyata dia jemput saya pakai motor butut tadi gitu kan. Nah, saya bingung nih, posisi dia itu udah datang, mau nggak saya temuin, kan nggak enak juga. Jadi akhirnya saya temuin lah, saya berusaha jalan sama dia gitu. Jadi pas awal jalan sama dia, pertama kali selama saya sama dia selama 3 tahun, baru pertama kali dia mengeluarkan uang adalah pas pertama kali ketemu. Bentar, waktu dia bawa motor butut, kan Mbak punya mobil? Iya. Mau naik motor? Nah itu dia, posisi saya pada saat itu bingung.
saya mau nggak nemuin dia udah di depan rumah saya gitu. Dan siapa saya keluar saya baru tahu dong kalau dia tuh maaf naik motor butut gitu. Saya bingung kalau mau jalan pakai mobil saya nggak tahu, takutnya ditipu nanti saya Ya. diapa-apain, dibawa kabur gitu kan. Jadi ya udahlah, saya mikir udah ketemu sebentar aja gitu. Nah udah kita ketemu, apa namanya, itu pun kita ke coffee shop cuman pesen kopi sama cemilan doang. Itu pun dia setelah beberapa hari bilang, tahu nggak pas saya awal ketemu sama kamu itu saya sampai jual sepatu loh. Sepatu saya beli berapa juta, saya jual cuma 250.000 cuman buat jalan sama kamu, kayak gitu. Buat beli motor Mio itu atau Bukan, buat bayar makannya oh, doang. buat traktir. Buat traktir doang gitu. Nah pada saat itu saya mikir ya kasihan sih, tapi kalau misalkan mau diganti gak apa-apa saya ganti gitu maksudnya. Tapi cukuplah sampai di sini gitu. Aku nggak mau lebih jauh lagi karena posisi kan otomatis dari segi ekonomi yang jomplang kan takutnya nggak baik juga untuk ke belakangnya. Bentar. Kan pasti Mbak juga Hmm, waktu itu kan hidupnya udah mapan lah ya. iya. Buat Mbak uang, harta itu Hmm, bukan prioritas, maksudnya bukan itu iya. yang Mbak cari kan. Iya pada saat itu. Tapi dengan dia berbohong di foto dating apps-nya itu Hmm, begitu bagus, ya kan? Tapi datang dengan motor Mio, ditraktir di coffee shop. hmm. Masa Mbak gak curiga? Jadi alibinya dia itu mengaku dia itu dulunya kaya raya. Bukan kaya doang, kaya raya. Nah, dia aja cerita saya punya pembantu 15 dulu. Nah, rumah saya apa namanya? Sekian gitu kan, sekian besarnya gitu kan. Terus usaha saya dulu kontraktor kan. Terus penghasilan saya sekian gitu. Terus saya tanya kan, "Lah sekarang mana?" gitu kan. Saya tanya sekarang mana, dia bilang katanya bangkrut. Nah, pada awalnya dia setiap hari telepon, setiap hari WA, setiap hari ngechatin gitu kan. Udah saya cuekin. Tapi tiba-tiba dia datang ke rumah gitu, datang ke rumah saya yang di Jakarta. Terus abis itu apa namanya? Tiba-tiba datang, tiba-tiba main nyelonong masuk karena kan saya usahakan masih di rumah pada saat itu kan. Nah, jadi karyawan saya kan nggak tahu. Ya mau nggak mau dibukain pintu dong gitu. Datang ke situ udah saya suruh pergi pun tetap nggak mau pergi, bahkan sampai malam pun tetap nungguin di situ. Jadi saya ngelakuin apapun dia kayak entah pura-pura entah beneran ngebantu gitu loh. Termasuk kayak cuman packing barang, termasuk apa namanya foto produk, termasuk angkat apapun dia lakuin. Dan dia itu kayak gitu berhari-hari, berbulan-bulan lakuin kayak gitu. Udah disuruh pergi nggak mau, disuruh pergi nggak mau gitu kan. Terus saya mikir, kamu mau kerja sama saya bayar aja, saya gaji gitu kan. Dia malah bilang kayak gini, "Saya nggak butuh gaji," gitu. "Saya bantuin kamu ikhlas kok," kayak gitu. Nah aku bilang, "Daripada kamu bantuin saya, ya mending kamu kerja gitu, biar ada penghasilan." Kata dia kan kerjanya kan by proyek kan. Nah proyeknya itu udah selesai, tinggal nunggu uang cair. Pada saat itu bilangnya seperti itu. Nah tadi selang beberapa hari itu kan orderan saya tuh kebetulan lagi naik berkali-kali lipat gitu. Jadi bukan cuman kekurangan karyawan, kekurangan ini juga, produksi juga gitu kan, kekurangan barang juga. Nah, pada saat itu ada dia yang selalu ada di samping saya gitu kan. Jadi saya berpikiran apa namanya, "Mau nggak kamu bantu ini?" gitu. Nah, dia bilang, "Oke, mau." Dan beberapa bulan terakhir itu dia ngebantuin saya sampai penjualan saya tuh stabil tuh, naik deret gitu kan. Nah, saya mikir nih, "Oh, saya kayaknya sebenarnya bukan nyari orang yang punya uang deh." Gitu. Karena menurut saya itu pada saat itu saya terlalu gampang mungkin dapat Bentar. uang kan. Naik itu karena emang Hmm, lagi musimnya, lagi musim. berarti bukan karena kontribusi dia. Maksudnya Bukan. naik misalnya karena dia mengatur manajemennya segala Enggak. macam. Enggak. Enggak, kan dia pada saat itu belum masuk. Jadi tiba-tiba momen-momen momen-momen kayak mau lebaran atau akhir tahun itu kan biasanya naik Ya kan. itu kan Nah, musim, pasti itu iya semua musim. produksi begitu. Nah, pada saat itu aku masih kalang kabut gitu karena Nah. karyawan belum
terlalu banyak dan produksi juga belum terlalu banyak gitu. Oke. Jadi setiap hari itu kalau dulu kan jualan kan di Shopee, bukan di TikTok. Kalau di TikTok sekarang kan harus live segala macam, harus buat konten. Kalau dulu enggak. Jadi dulu itu kalau jualan kita cari barang bagus, kita foto, kita upload, nanti orang akan datang beli. Jadi saya tuh barang masuk, foto, upload, kirim. Itu dia udah Kayak ada di gitu. situ Dia pada saat itu udah ada di situ tapi belum masuk lah. Ceritanya dia masih membantu gitu kan. packing. Nah, iya. Jadi kayak pengiriman itu yang tadinya paling sehari cuma 100, 200, itu 1000, 8.000 gitu Oke. kan. Itu kan saya gemeter kan. Waduh, mau Tapi ditolak kan bukan saya. karena dia. Bukan. Kenapa harus Dia itu menunjukkan punya kemampuan untuk mengelola itu. misalnya? Gitu. Contoh dari segi menyediakan barang gitu kan. Dia mau nyari ke pelosok pun manapun dia kejar. Karena contoh nih, pada saat itu kan saya sebagian masih ambil barang ke Tanah Abang, sebagian produksi kan. Nah, kayak contoh barang yang A ini ada yang mirip-mirip nih, beda paling kancingnya atau apanya gitu. Karena kebutuhannya orang udah pesen gitu kan. Dan orang kalau udah pesen, kalau saya tolak kan saya kayak nolak rezeki kan. Iya. Nah, dia bersedia, oh saya bantu cari ini. Ke ujung dunia pun dia cari gitu kan. Mbak, orang kaya itu, misalnya mantan orang kaya raya, itu mereka punya perilaku bisnis berbeda. Oke. Ya kan? Walaupun nanti mereka kan terjun ke bawah, bantu, tapi biasanya tujuan mereka bukan itu, sasaran mereka bukan itu. Iya. Kalau misalnya dia pernah kaya raya, pasti kan dia punya link nih, link bisnis kemana-mana. Jadi kalau Mbak butuh apa, dia tinggal telepon, Mbak butuh B, C. Itu Mbak nggak curiga sama sekali. Orang kaya raya kok kerjanya tapi kayak kuli gitu loh, mau. Tadinya awalnya saya juga masih banyak curiga, makanya saya ada beberapa batasan yang nggak bisa dia pegang lah, yang nggak Oke. bisa dia tahu lah gitu kan. Tapi setiap hari, setiap saat itu kayak dia itu pinter banget bicara gitu, kayak memanipulasi lah ibaratkan Kayak ya. Vicky Prastio gitu ya. Lebih parah dari Bohongin Vicky si Prasetyo. Zaskia. Lebih Kan ini bahasanya lagi. ini banget, Bahasanya lebih Vicky Prasetyo kalah. kalah. Ya, contoh nih ya, pernah kan kejadian, orang udah ngamuk-ngamuk, udah marah-marah datang ke rumah mau nagih utang, ketemu si R ini udah langsung cep diem. Oh, berarti Mbak nggak curiga, jangan-jangan dia pakai dukun juga. Banyak yang ngomong, tapi Ah, pada saat itu saya nggak percaya hal kayak gituan, oke. gitu. Nah, terus tadi pada saat dia ngebantu saya, ya saya berpikiran, oh ini ternyata orangnya baik gitu kan. Dia seperti ini, seperti ini. Karena usaha saya itu masih di rumahan, otomatis kan banyak omongan yang tidak enak gitu kan. Kok ada laki-laki sampai tengah malam, sampai subuh, sampai pagi gitu kan. Tetap di situ. Padahal kita juga ada karyawan juga, ya packing sampai subuh gitu. Dia pun ngelakuin itu juga. Nah, sampai pada akhirnya saya berpikir, wah saya sebenarnya nggak terlalu butuh uang gitu. Yang saya butuhkan itu sosok seorang pasangan yang baik gitu. Karena Oh, mungkin dari kecil itu saya udah nggak sama papa gitu. Jadi kayak saya merasakan sosok butuh seorang sosok. ayah Oke. gitu. Saya Nah, nggak mendapatkan kasih Mbak, sayang ini. kalau misalnya masalahnya karena omongan orang, Hmm. kenapa solusinya harus nikah sama orang ini? Bukannya Sebenarnya, misalnya ah, ngomong aja ke dia, Pak, Bang R ya, Bang R, saya bukannya nggak mau terima keikhlasanmu, cuma kan saya di sini hidup di tengah masyarakat. Boleh nggak jam 7 balik aja, nggak usah sampai 5. Sudah seperti itu, sudah diusahakan. Bahkan keluarga saya pun sampai ikut campur, sampai datang, sampai bilangin. Tapi tetap aja dia di situ. Alasan dia, kan masih banyak. Kalau dikerjain besok nanti ke cancel. Nanti nggak bisa jalan, karena kan dia ada waktu kan. Dia harus dikirim dalam 1 hari kan. Kayak gitu. Kayak ke cancel 500 aja. Itu kan udah berapa juta gitu Tapi kan. Mbak Berapa udah puluh. menaruh empati waktu itu. Sudah. Oh, Ya, saya akuin jadi sudah. udah terpagut nih. Iya. Jadi Dan saya itu memandang dia itu karena kebaikan dia. intinya yang tadinya Mbak sebenarnya udah ilfil karena dia Iya. datang Mio segala macam, Iya. terus ada di situ Mbak digosipin. Saya merasa kasihan. Jadi Mbak kasihan sama dia. Kasihan, bukan cinta, itu kasihan. Oke. Saya pikir-pikir berkali-kali itu kasihan. Nah, terus mama saya gitu kan, dia berpikir kalau
aku masih tetap sama dia, mendingan nikah aja gitu. Karena pada saat Oh, itu akhirnya ibu juga menyerah. Orang ini ada di sini terus pada gitu. saat itu, apa namanya, dikiranya tuh aku yang mau selalu sama dia, padahal dia udah kuusir, ku apa, sama sekali tetep nggak mau pergi. Bahkan sampai kakak saya datang ke situ pun ya, dia oke pulang, tapi besoknya datang lagi, datang Tapi lagi. Mbak beri perhatian masalahnya. Awalnya enggak, Ya, karena setelah dia sekian dia lama, sebaik itu kan, ah, lama-lama saya luluh. baiknya sebagai Heeh, perempuan ke laki-laki apa atasan ke karyawan? perempuan ke laki-laki. Oh, Mbak jatuh cinta akhirnya. Iya, lama-lama iya. Lama-lama jatuh cinta. Iya, Oke. tapi, setelah itu kan kita nikah siri nih ya, Ah, sebelum lebaran. Setelah lebaran itu niatnya kita mau bikin, resepsi lah, mau oke. bikin Jadi pesta gitu kan. ceritanya setelah sekian lama tadi Mbak Mhm, juga jatuh cinta entah karena kasihan atau iya, karena dia baik, mmm, pokoknya nyambunglah itu ya iya, sebagai pasangan. mhm. Lalu menikah. Menikah, Menikahnya awalnya kapan? menikahnya itu, 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Menikah Heeh, siri. menikah siri Kenapa siri? Kan Mbak karena single, dia juga single. pada saat itu tuh, ini, satu karena mau lebaran. Terus mau Hmm. lebaran atau momen apa gitu saya lupa gitu, pokoknya pas lagi rame-ramenya kerjaan Mhm. dan, kalau saya tinggal gitu kan, itu kan kalau ngerencanain kan butuh waktu beberapa Hmm. bulan. Nah mama saya tuh menyarankan nikah siri dulu, nanti abis itu baru nikah Kenapa harus secara buru-buru? resmi. Emang dia siapa? Ya itu, karena mama saya kan agamanya ini banget ya, Oh, karena takut tadi gunjingan tetangga iya itu ya. gunjingnya tetangga gitu kan. Terus akhirnya menikah setelah lebaran, apa namanya, Oke, nikah di mana? di Cilacap, Cilacap, di kampung di saya. rumah Mbak, di kampung Iya, Mbak ya, heeh. di Nah, Cilacap. resepsinya itu tadinya mau di Jakarta, mau di Lampung, pokoknya si R ini dia udah, apa namanya, menjanjikan dia akan membiayai semua, pernikahan kita gitu. Hmm. Tapi pada kenyataannya sepeser pun nggak keluar. Oke, resepsi di Lampung. Resepsi di Lampung, Mbak ke nah Lampung ke Lampung, nah sama keluarga. benar. Apa yang terjadi di Lampung? Di Lampung itu, apa namanya, si R ini bilang dia yang akan membiayai, tapi nyatanya ibunya si R ini malah dikit-dikit ada saya pada saat itu, dikit-dikit gitu, "Ini buat biaya pernikahan kayak gini, buat bayar ini," tuh, nagihin terus ke si R. Nah saya bilang, "Lah kan kamu bilang katanya kamu yang mau membayar." Karena kan Hmm. pas awal-awal deket sama saya dia bilang proyeknya baru dibayar tuh pada saat itu. Ternyata itu dia bohong. Enggak, nah saya kan malu, jadi mau nggak mau saya yang bayar dong, gitu. Oke, sampai di situ Mbak masih percaya sama dia? Pada saat itu ya masih percaya, omongannya dia tuh manis luar biasa. Tapi faktanya kan udah berkali-kali ditunjukin, datang pakai motor Mio, di foto Itu dia aplikasi bodohnya main saya. golf, Mmm, mungkin pakai moge juga, mmm, mobil Parlente, mhm, datang kencan pertama, mmm, dating pertama, motor Mio engkol, ya mmm, kan? Mbak terima, terus datang lagi, mhm, perilakunya kayak kuli atau karyawan yang kalau karena itu Mbak, kalau bekas orang kaya raya, mereka itu mhm, bukan eksekutor lagi. Mereka itu mmm, udah manajerial. Jadi kalau tadi Mbak bilang, ada apa namanya, mmm, dia pasti pakai telepon. Itu kan Mbak udah dibohongin, oke, masih percaya, dia oke. ada terus di situ. Mbak masih percaya Jadi sampai akhirnya jatuh hati, lalu ke resepsi. mmm, Itu juga udah terang-terangan bohongnya, iya. Mbak masih percaya juga. Nah, jadi setiap saya merasa ragu ke si Hmm, R ini, dia itu selalu meyakinkan saya lagi. hmm, Bener-bener meyakinkan semuanya. Pulang bawain makanan, bawain minuman kesukaan saya dipijitin, pokoknya kayak hmm. kayak diratukan lah gitu. Oke. Itu saya luluh lagi, Nah, kan. Udah luluh lagi, terus pada saat itu setelah kita menikah, kok tiba-tiba usaha saya turun drastis, yang tadinya rame sekali. Nah, turun drastisnya kayak gini, hmm, karena si R ini, eee, selalu bilang, nah dia kan, kondisinya pada saat itu habis bangkrut. hmm. Jadi banyak orang meremehkan dia katanya gitu kan. Jadi dia minta supaya ibaratkan dikasihlah,
Modal. kerjaan gitu loh. Belum ke situ. Dikasih kerjaan. Nah, saya pegangin lah untuk produksi kan. Untuk produksi produk saya yang baju itu. Nah, setelah dipegang dia semakin merosot. Ternyata setiap dia pergi itu dia nggak pergi ke konveksi ya. Pergi ke konveksi sebentar, abis itu dia minum-minum foya-foya sama LC, sama perempuan gitu. Dan dia itu bahkan dia mengaku sendiri dia sana sini Mas. Demi Tuhan. Saya ada rekaman videonya. Itu pengakuannya waktu Setelah 3 tahun nih ya, setelah ketahuan. Awalnya enggak ketahuan sama sekali. Gitu. Jadi intinya dia kalau dia bilang dia kerja ternyata nggak kerja. Ketemu klien pun paling 30 menit. Habis itu udah gitu. Terus itu kan penjualan saya kan merosot kan. Wah, saya benar-benar stres banget pada saat itu. 1 tahun nggak ada pemasukan sama sekali. Dia nggak kerja, nggak bisa apa-apa. Dia ngerengek terus. Kamu kan masih ada deposito, kamu kan masih ada tabungan gitu. Modalin aku kerja dong, modalin aku usaha dong. Biar aku bisa begini. Saya modalin lah sekali gitu kan. Mbak ini lugu atau bodoh sih? Bodoh sih kayaknya. Bodoh. Enggak, kok sudah separah itu bohongnya. Sampai bisnis yang Mbak bangun berdarah-darah ngedrop karena dia. Mbak masih Pada percaya. saat itu aku nggak tahu, dikasih modal lagi. karena dia. Wah ini wah. Pada saat itu benar-benar nggak tahu karena dia. Alasannya itu penjahitnya keluar. Terus penjahit udah menjanjikan produksi sekian ternyata cuma sekian. Bahkan gitu. Awalnya mulai itu sendiri. Kenapa nggak cek langsung gitu ke penjahitnya, ke orang-orang yang karena pada saat itu supplier lagi rame banget Mas. Oh. Begitu. Jadi kayak turunnya itu langsung drek gitu. Karena kalau di online itu kayak contoh nih saya ada pesanan 5.000. Yang kekirim cuma 2.500. Yang ke cancel 2.500. Toko langsung anjlok. Gitu. Nah, saya pada saat itu jujur saya stres, saya pusing gitu kan. Terus udah modalin dia nih pertama, ternyata nggak jalan kan. Terus modalin yang kedua, sama nggak jalan juga. Terus saya kapok dong, saya nggak mau modalin dia lagi sama sekali. Bentar dulu. Waktu setahun itu nggak jalan, kan tadi Mbak bilang orang pasti tetap ngorder ke dia kan, ngasih DP entah apapun itu kan. Yang usaha dia, ya. Bukan yang konveksi yang Mbak bangun itu. Oh, yang konveksi enggak, itu penjualan pure dari online. Jadi saya yang pegang kalau order. Oh, dari order, bukannya orang kasih duit ke dia kan pesan kan? Enggak. Kecuali ini dia bangun usaha, ya seperti itu. Ini ada yang order, minta 500, dia yang ngurus ke penjahit. Iya. Penjahitnya jalan apa enggak? Enggak. Alasannya yaitu ada yang penjahitnya keluar, ada yang penjahitnya kabur. Ternyata? Ada yang perjanjiannya produksi sekian pieces tapi cuman setengahnya gitu. Ternyata setelah kesini barulah saya tahu kan, saya ada kontak penjahit yang lama yang ikut saya kan. Oh, si Pak R ini ternyata seperti ini. Kenapa? Gitu. Seperti apa dia? Pertama, satu, jarang loh dia datang ke konveksi. Terus kalau gajian bilangnya mau dikasih bonus ternyata enggak loh. Kayak gitu. Terus gimana ya? Bilangnya mau kasih upah ternyata nggak dibayarin loh. Nah, uangnya dia kemana itu? Kan pasti Mbak ngasih kan buat upah. Pakai judi online. Dipakai buat main perempuan. Ini masih panjang banget Mas. Itu baru sampai di situ ya usaha pertama ya. Terus yang aku modelin dia, yang kedua sama kan. Pokoknya dipakai judi online, dipakai buat main perempuan, dipakai buat mabok-mabokan. Nah, sampai saya kapok nih, nggak mau. Nah, saya terus abis itu pada masa kejayaan TikTok lagi naik-naiknya, walaupun saya... Jadi setahun bangkrut, bukan bangkrut sih, ngedrop perusahaan Mbak itu, kerugian berapa? Kalau dibilang kerugian sih bukan kerugian, jadi nggak ada penghasilan sama sekali. Nggak ada penghasilan sama sekali. Ya, yang harusnya 1 tahun itu ya minimal 10 M lah ya. Ya, tapi kan Mbak bayar karyawan, bayar operasional. Banyak yang saya PHK. Oh, yang saya keluarkan. Dia itu menyengsarakan banyak orang. Bukan lagi, puluhan orang yang saya berhentikan. Lalu setelah itu nggak berjalan, dia minta Mbak modalin buat usaha. Iya. Mbak kasih? Saya kasih. Berapa? Pertama dia minta 25 juta doang. Karena dia bilang saya cuma butuh 25 juta doang. Untuk gitu. Judi online. Astagfirullahaladzim. Untuk apa? Terus Mbak nanya,
25 juta buat bisnis kayak ya enggak. Terus gimana? Mbak kasih bisnis apa Saya katanya? kasih dia usaha ini apa jual beli kaos gitu kan yang di sablon gitu kan. Hmm, Pada saat itu kan lagi rame. Awalnya minta segitu doang, terus minta lagi, minta berapa lagi, lagi? minta lagi ya totalnya ratusan juta lah. Terus yang kedua itu karena saya melihat potensi di sosial media ternyata besar nih kalau misalkan saya berhasil buat personal branding, kayaknya penjualan saya bakalan, meledak nih, stabil nih Hmm, pada saat itu. Jadi saya minta dia itu buat renovin rumah karena dia mantan arsitek. Karena kan pada saat itu katanya. katanya Tapi Mbak dan tahu karyanya pernah gitu cek iya, emang pernah ngebangun mantan rumah sakit. arsitek. Iya, mantan arsitek. Jadi dulu itu dia udah pernah menikah. Nah, mertuanya itu, yang ngeborong-borong proyek itu. Nah, dia itu kayak disuruh buat ini ternyata, bukan dianya tapi mertuanya dulu ternyata. Ini saya baru tahu juga ya. Dan sama istri yang lama itu ternyata, apa namanya, katanya mobilnya dibawa kabur sama si R ini. Hmm, Hartanya juga diporotin, hmm, ditinggalin dan si R ini sembunyi di Bali 2 tahun, 2 tahun setengah malah. Baru master dia balik ke tipu-tipu dia ini. Jakarta ketemu saya, Oh, gitu. dapat korban baru. Oke, Dapat lanjut. korban baru, Dia minta mhm. modal buat usaha tadi, Iya, model buat usaha nih ya, yang pertama sablon. nih, yang sablon, yang kaos itu kan gagal kan, Ratusan juta habis. ratusan juta habis, Ada hasilnya. nggak ada hasilnya sepeser pun. Ya, dari tempat, mesin kan, bahan kan, karyawan kan, semuanya dari saya kan. Terus yang kedua, karena saya itu, ngerenov rumah. Ya. Gitu kan, saya meluang di sosial media ternyata besar nih. Hmm. Nah, saya bingung nih, kalau di sosial media tuh aku harus ada gebrakan, gebrakan apa nih yang kira-kira bisa ngangkat nama saya, karena saya bukan siapa-siapa pada saat itu. Saya Hmm. selalu di belakang layar kan, di usaha yang Ya. pertama kan. Nah, makanya saya pikir, "Oh, saya mau branding pakai rumah nih," Hmm. gitu. Uang tabungan saya itu sisa berapa ya, sekitar 1,6 M kalau nggak salah. Saya pakailah semua. Buat renov. Buat isi furniture dan Hmm. lain-lain gitu. Itu juga banyak yang dikorupsi sama si R. Jadi dia itu, beli furniture atau beli apa, alat material tuh yang bahan-bahan bangunan, bilangnya udah dibayar, udah saya kasih uangnya, ternyata nggak dibayar. Orangnya masih nagihin sampai sekarang, sampai detik ini. Furniturnya sudah di rumah. Sudah di rumah, kemarin udah saya lunasin. Furniture, terus, bahan material yang buat bangun-bangun. Hmm. Gitu, banyak ternyata nggak dibayar, di DP doang setengah apa 30%, Mbak gitu. tahu itu? Baru tahu Baru tahu. baru tahu karena orang nagih datang ke Tapi rumah. kan waktu dia beli itu bukannya suami istri ya, mestinya kan Heeh. ini loh ini udah beres ini. Ada notanya, ada Notanya lunas. lunas, Waduh, Mbak. ada notanya Kamu yang cerita lunas. saya yang emosi lama-lama. Terus Terus, pada saat itu saya belum tahu ya. hmm, Terus, saya pikir bangun rumah nih tapi apa, renov tapi masih agak nanggung. Nih kalau kayak gini nggak mungkin orang, apa namanya, ibaratkan nggak mungkin jadi eye-catching lah ya. hmm. Jadi saya mau dibikin klasik nih pagarnya gitu kan. Kan mahal tuh pagar tempat ya. Dia itu kayak mempromosikan diri, nih kita buat bengkel las ya, mesinnya ya, sama peralatan semua kan dari ini rumah kan, dari renov rumah kan. Iya. Jadi kita nggak beli lagi, cuman sewa tempat doang. Awalnya bilang kayak gitu, ternyata biayanya banyak juga. Berapa lagi? Ratusan juta lagi. Habis. Habis. Jalan itu bengkel. Enggak. Ya gimana nggak diurus? Main perempuan terus. Jadi intinya setiap dia pergi, setiap dia bilang mau kerja, mau urus ini, mau meeting, itu enggak. Ngerum sama LC. Saya sampai baca chat dia sama temennya, polisi loh temennya. Ada chatan kayak gini, apa namanya, si polisinya itu bilang kayak gini, Sabar untuk dulu, dia kan tukang tipu, belum tentu polisi beneran. polisi saya ketemu orangnya, Kamu ketemu? terus Oke. ini untuk bayar cewek ini gimana gitu kan. Nah terus si R ini nanya, berapa? Sekian gitu kan. Si R ini jawab kayak gini, wah lebih apa namanya, lebih murah apa lebih mahal gitu, lebih mahal dari bayar LC yang tadi bang, kayak gitu. Aduh, Mbak. Selama dia begitu, kan orang kalau karaoke pasti minum kan. Dia pulang tuh emang nggak berasa. Jadi Kamu kok dia bau pulangnya bau itu apalah, bau whisky lah, setelah saya bau udah tidur. sifas.
Setelah Enggak, saya udah tidur pulangnya. tapi kan nafas tuh Berangkat enggak. pagi, Hmm, pagi saya belum bangun karena saya kecapean kerja kan. dia udah Saya, lari pagi. dia udah lari pagi, saya kerja rodi. Saksi hidup ada karyawan Aduh, saya ini Bapak. yang ikut Nah, saya udah terus bertahun-tahun. Dia memprospek saya buat usaha yang bengkel las tadi, ya ah, saya okein. Karena dari perhitungannya itu ternyata oh untung nih. Maksudnya saya las bisa, itu bengkel iya las. saya bisa buat Ah, pagar ini tapi cuman menghabiskan sekian itu kalau misalkan saya beli itu bisa 300-400 juta oke. buat pagar doang Hmm, gitu karena besi tempatnya yang bagus punya gitu kan. hmm, Nah dari situ nggak jalan lagi, udah saya kapok, saya nggak mau modalin lagi pada hmm, saat itu kan. Nah setelah rumah jadi, rumah beres, saya mulai ngonten. Ternyata baru 1 tahun, 1 bulan setengah udah langsung viral gitu. Pada saat itu saya mengkampanyekan saya yang tadinya orang nggak punya modal cuman 300.000, 1 tahun omset itu 10 M lebih, kurang dari 1 tahun malah cuma 10 bulanan pada saat itu. Orang tuh banyak yang kayak cekcok nggak percaya gitu. Tapi memang nyatanya seperti itu, bahkan laporan keuangannya kan ada kan, hmm. gitu kan. Orang tuh kayak, ih ini bohong, nggak mungkin, nggak percaya gitu. Tapi walaupun orang percaya nggak percaya, yang keuntungan buat saya adalah yang penting saya naik nih gitu kan. Hmm. Gitu. Walaupun saya tuh nggak perlu memvalidasi ini bener loh, ada laporannya loh. Ini apa namanya usahanya semuanya udah tercatat loh, saya juga bayar pajak gitu kan. Tapi kan itu nggak penting kan. Yang penting buat saya pada saat itu yang penting saya naik, nanti saya kalau jualan itu lebih mudah gitu kan. Hmm. Nah, terus pabrik itu memprospek saya, "Coba deh Mbak jual skincare, skincare itu kuantitinya sedikit loh. Terus nggak perlu banyak size, model, warna gitu kan. Jadi nggak banyak dead stock gitu, nggak kayak baju." Lah saya cobalah saya jualan skincare. Karena pada saat itu saya juga belum terlalu paham, saya pelajarin semuanya kan. Nah saya pikir, oh skincare ini yang di Indonesia yang lagi rame itu yang buka kemitraan. Nah, Hmm. saya ini sounding lah di sosial MLM media. gitu ya. Heeh, buka kemitraan. Saya cuma upload 1 video yang menghubungi saya ribuan. Itu beliau R itu waktu itu masih sama Mbak. Masih. Nah, R Hmm. ini juga setelah udah yang usaha tadi yang kedua dia gagal, dia tuh kayak ada hampir 8 bulanan tuh kayak ya meratukan saya lah, baik-baikin saya, bahkan Hmm. dia cium kaki saya buat Dan minta Mbak maaf. terenyuh, terharu, Yes, balik lagi. ya. Wah, habis lagi duitmu. Terus abis itu eh, banyak orang yang daftar, mitra Heeh. yang daftar gitu kan. Nah, dia itu udah maksudnya kayak udah mohon-mohon, "Ih, saya nggak bakalan kayak gini lagi, saya nggak bakalan ambil uang kamu Hmm. lagi, saya nggak bakalan begini-begini." Tapi pada situ saya belum tahu ya kalau dia itu tukang judi online, tukang main perempuan ya, tukang Mabuk. apalagi tuh, mabuk. Itu saya belum tahu nih pada saat itu, gitu. Semua temennya, keluarganya tuh nyembunyiin dari saya, gitu. Terus abis itu, apa namanya, oke lah bagi tugas ya, dia bagian keuangan, saya bagian branding dan marketing kan. Jadi Ternyata keuangan lagi. ya, Hmm. ternyata uangnya itu setiap ada orang transfer 100 juta, 200 Ih, juta langsung Mbak dia fix. alihkan ke rekening dia. Ya, fix Mbak bodoh deh. Iya, iya, Ya, bodoh banget. Astagfirullahaladzim ya Allah. ditipu berkali-kali Bu. Dan bukan 10 juta, 2 juta, ratusan juta. Astagfirullahaladzim. Mbak lagi naik di skincare, Mbak ngasih dia di posisi yang ya yang dia mau lah untuk peras tipu-tipu. Karena pada saat itu habis saya jatuh tuh dari usaha yang pertama, saya nggak punya karyawan 1 doang. Asisten saya yang masih ikut dari dulu. Nah, saya cuma 3 orang timnya, otomatis dia dong. Kalau karyawan baru kan nggak mungkin kan. Kalau Hmm. saya yang handle saya nggak keburu, nggak kepegang. Banyak orang yang nggak jadi gitu kan. Nah, Mbak nggak punya keluarga. jadi keluarga saya itu juga karena background keluarga saya itu kurang berpendidikan, kurang mampu gitu kan. Jadi jarang yang bisa bantuin di sini. Tapi kan bisa diajarin daripada dimakan terus sama tukang tipu ini. Iya, sudah coba, tapi tetap nggak bisa. Bahkan dulu yang di baju juga udah pernah Jadi dicoba. ya udahlah percaya tukang tipu ini. Iya, Oke, di skincare dia megang keuangan. iya. Nasibmu gimana itu? Dia bilang, "Udah sama pabrik saya aja yang handle gitu, biar kamu bisa fokus di Dia punya branding, pabrik di ini, apa? di itu, pabrik skincare."
Oh, dia punya pabrik Bukan skincare? dia yang punya, jadi kita maklon. Nah, jadi pas kita udah DP nih, udah DP saya confirm ke pabrik juga bener udah DP nih ya. Tapi sisanya kan dipakai sama si R ini kan buat judi, buat main perempuan dan lain-lain lah ya pokoknya itu. Terus apa namanya? Pada Saya waktunya emosi itu lama-lama produk harus terus. launching Ah. kan, otomatis kan orang nagih yang daftar ke sana ratusan orang Mas. Demi Allah hampir 400 orang. Itu aja saya merinding loh, merinding. Yang udah bayar, Yang udah bayar, tapi produknya nggak keluar. nggak keluar. Bayangin aja saya dicecer Mereka bayar banyak kemana? orang. Bayar kemana? Transfer ke rekening saya, sama R ditransfer ke rekeningnya si R. Emang nggak punya rekening perusahaan? Kan udah punya perusahaan, Mbak. Kan pada saat itu kita baru merintis. Oh, yang Orang di aja baru skincare 3 ini. di skincare. Saya nggak ekspektasi akan serame ini. 1 bulan hampir 2,5 M kalau nggak salah. Dari yang tadinya nggak ada penghasilan sama sekali, kaget dong saya kan. Nah, Gitu. kasihlah ke si R ini Enggak, beberkan dia memang pegang keuangan. keuangan. Tapi apa namanya? Dia contoh nih kabur-kaburan gitu. Saya marah dong, saya minta nih uangnya nih. Setelah saya minta barulah ketahuan uangnya diambil sama si R. Bayangin aja Dari saya ratusan klien, dicecer sama investor. orang. Uang investor pun dibawa kabur sama R. Dan bahkan lebih parahnya lagi nih ya, kalau dari segi customer nih ya, ada yang tengah malam subuh-subuh datang ke rumah saya ya, yang mau bakar rumah saya, yang mau robohin pagar, yang manjat pagar matiin listrik, yang gedor-gedor mau pecahin kaca, yang datang sama polisi. Yang Gara-gara datang merasa puluhan orang. ditipu. Karena merasa ditipu. Saya gemeter dong, saya bingung pada saat itu. Saya harus gimana? Itu bukan saya yang ngambil, tapi pada saat itu karena tekanan saya terlalu banyak ya. Jadi saya tuh bingung apa yang harus saya lakuin gitu loh. Saya bingung banget pada saat itu. Saya cuman bahkan demi Allah saya mau bunuh diri 2 kali. 2 kali. Maksudnya orang yang benar-benar saya percaya, yang saya itu sebagai perempuan yang mandiri, sebagai perempuan yang punya value, saya merendahkan harga diri saya berbakti ke suami saya, tapi dia sejahat itu, gitu. Terus setelah itu dia hilang. Sekarang dia hilang. Dia hilang, apa namanya, terakhir temennya bilang, "Loh, si R ini kemarin jalan sama perempuan loh, dia udah punya pacar." Kayak gitu. Saya udah laporan ke polisi gitu kan. Cuman maksudnya dia yang udah ngelakuin kesalahan sebesar itu kok dia kayak nggak ngerasa bersalah. Ya, Gitu. aslinya tukang tipu nggak akan punya rasa Dan bersalah, Mbak. bahkan masih dugem-dugem. Terus sekarang ya, investor menekan saya. Uang investasi yang nilainya kalau nggak salah tinggal 900 itu udah saya bayar 2 kali sekitar tinggal 800. Investasi kemana ini? Skincare? Skincare, investor yang investasi ke saya gitu Yang kan. prospek si Si R. kampret R tadi Nggak tuh. ada komunikasi sama saya sama si R. Cuman kan itu karena si R ini nggak ada KTP, otomatis semua data-data pakai data saya kan. Nah, si investor ini tiba-tiba menagih ke saya, nilainya jadi 2 kali lipat. Orang 800 juta aja saya kalang kabut buat bayarinya, ini tinggal hampir 1,6. Emang gimana kesepakatannya dulu? Jadi kesepakatannya ini kan karena yang investor ini Oke, dia invest ke Mbak ya untuk teman skincare saya, itu. bener, Waktu itu masih ada si R. waktu masih ada si R dan Nilai investasinya berapa? 1M pada 1M. saat itu. Terus apa namanya, karena dia tahu ternyata keuangannya nggak beres karena ya itu dicuri sama si R ya, dan bahkan dia minta mengembalikan uangnya. Saya okein lah karena saya masih mau bertanggung jawab dan saya menganggap dia itu teman. Jadi pas saya jualan baju itu yang bantuin dia produksinya, dia supply. Contoh nih apa namanya, dia masukin barang nanti bayarnya bulan depan gitu kan. Ya saya tersentuh lah, saya dari nol sampai jadi seorang gitu kan. Oh, jadi Ada investor dia, ini ada teman. orang ini gitu loh. Saya nggak mau mengecewakan dia gitu loh. Jadi ya udah, saya menandatangani perjanjian kalau saya akan mengembalikan uang investasinya gitu. Cuman di situ di perjanjian itu dia maunya apa namanya, ada denda kalau tidak tepat waktu pembayarannya. Nah, terus ditambah lagi apa ada jaminan surat rumah gitu. Saya okein ya, karena pada saat itu juga tekanan dari si R sama dari si investor ini ya, maksudnya omongannya ya banyak lah, tapi cuman saya nggak bisa apa sampaikan di sini. Nah, saya tanda tanganin tuh. Nah, saya bayar kan, selalu bayar setiap bulan.
Nah, pada saat itu si R ini, apa namanya, lagi dan lagi dia bilang, "Saya yang akan membayar semuanya, saya akan mengganti semuanya." Sampai sampai Hmm. mau, mobil saya ya, mau dicemplungin ke jurang, "Ya Lah, kalau kamu mau masuk jurang jangan bawa mobil saya lah." Gitu, saya bilang gitu. Itu sabar. Waktu dia mau hasil Mbak, oh, jangan gitu. ya saya nggak tega lah, saya Lah, manusia. kenapa nggak kasih pisau aja? Percepat Saya gitu. manusia, Kan ya udah Allah. ditipu, Mbak. Terus Masih dijaga-jaga juga. pada saat itu, ya udah kita, ini, Cewek reka-reka. Aku mau saya bilang, "Pokoknya saya nggak mau kamu pegang keuangan lagi." Udah nggak pegang keuangan. Nah, toko di TikTok itu, kalau kita udah pakai satu ID card, udah pakai satu Hmm, KTP, itu nggak bisa daftarin lagi. ya. Ya saya udah ganti pakai KTP saya, pakai KTP orang tua, pakai KTP, apa namanya, karyawan. Tapi ya gitu, penjualan naik turun gitu. Sampailah pakai KTP adiknya si R ini, gitu Naik kan. Dan penjualan. harus pakai, rekening adiknya si R, cuman di saya ya rekeningnya pada saat itu. Jadi pada saat itu di saya gitu kan, karena kan kita ya namanya suami istri tidur bareng kan. Saya mencet PIN mungkin dia ngintip kali ya. Jadi pada saat Ish, itu tuh ATM ya sama HP dicuri sama si R, nggak pulang berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Jadi uangnya ditransfer lah ke rekeningnya si R, yang di rekening adiknya itu dia ditarik tunai, yang uang investor diambil sama dia. Pada saat itu si R ini ya berhasil buat bujuk dia pulang kan. Nah, saya langsung bilang nih ke investor, "Ini loh saya kayak gini uangnya dicuri sama si R, ini orangnya di sini, dia mau bertanggung jawab, tapi, apa namanya, begini gitu kan. Nah, saya butuh waktu 3 bulan itu buat bangkit. Pertama, buat liquid aset yang saya punya kan, paling nggak sebulanan kan, hmm. buat produksi 1 bulan, buat mulai jualan 1 bulan, dan ini pun ketunda lebaran, libur 1 minggu kan. Nah, terus setelah 3 bulan saya berjanji saya akan mengembalikan, tapi saya mohon jangan dikenakan bunga ataupun denda gitu, karena kan saya itu masih ada itikat baik loh, tapi ini di luar kendali saya gitu, maksudnya saya ditipu, saya dicuri, saya kayak giniin gitu. Nah, si investor ini udah oke gitu kan, cuman pada saat itu saya lagi-lagi masih menganggap dia itu Teman. teman gitu, jadi secara lisan tidak secara tertulis gitu kan. Nah, si investor ini udah oke, ternyata waktunya setelah lebaran 1 bulan kan saya harus bayar tuh. Belum 1 bulan dia bilang, "Ini udah lewat," kayak gini. Lah kan kemarin, saya mintanya setelah lebaran 1 bulan kok, gitu. Ini belum gitu dan saya baru mulai jualan. Ya kalau saya bayar sekarang saya belum ada uang gitu kan. Udahlah saya bayar bulan pertama saya bayar, bulan kedua saya bayar. Tiba-tiba sekarang investor menekan saya, apa namanya, tiba-tiba denda yang tidak masuk akal, yang fantastis gitu, 2 kali lipat nilainya. Nilai investasi misalkan Ya. 1 jadi 2 gitu, itu kan Oke. nggak masuk Siapa akal. namanya investor itu? Saya nggak bisa sebut gitu, Inisialnya. inisialnya E. Ya, Mister E, mohon pengertiannya. Semoga dengan cerita yang lengkap ini nanti kalau Anda nonton, mudah-mudahan ada kesepakatan baru lagi. Tapi kamu mau bayar utangnya kan? Pasti saya mau bayar, Tapi kalau tidak saya nggak dengan cara bayar tengkulak seperti ini kan? tidak, kalau saya tidak mau bayar dari awal ya, Oke. pembayaran pertama, Ya, kedua, sampai ke-7 ini, apa ke-8 ini, nggak mungkin saya bayarkan ya. dong. Bahkan di saat saya udah habis total minus, demi Allah, uang saya tinggal 500.000 pas yang saya ditipu sama R yang kedua, itu pun ada customer datang minta 420 ribuan kalau nggak salah, sisa tinggal 80.000 ya, itu saya langsung ke investor, "Saya mau tanggung jawab, tapi tolong kasih saya waktu," gitu. Saya udah mencoba menyampaikan ke investor juga, kayak contoh nih, saya minta bukti-bukti si R ngasih pembayaran dong, karena kan HP saya dicuri sama R dua-duanya nih, buat ngilangin bukti. Perjanjian semua dibawa kabur sama si R, gitu, buat ngilangin bukti sama si R. Si investor ini malah bilang, apa namanya, "Wah saya nggak peduli, saya nggak mau tahu, itu urusan kamu," gitu. "Yang saya mau adalah seperti ini," gitu. Jadi dia itu maunya, kalau saya tidak bisa membayar dalam sekian bulan, Bulan. rumah saya harus jadi milik dia, kan nggak make sense. Nilai rumah saya itu termurah itu 3,5 M, itu termurah, bahkan bisa 5, bisa 6 M, gitu, belum sama Di daerah furniture-nya. mana itu? Bekasi. Iya, perbatasan Jakarta banget, gitu. Oke, Mbak. Katanya udah lapor polisi. Kemana? Kepolisian mana? Pertama, pada saat itu saya ke Polsek Pondok Gede,
Nah, di Polsek Pondok Gede ini ya, ternyata banyak laporan nih tentang si R sama saya gitu. Hah? Customer yang banyak melapor ke situ. Nah, mungkin Oh. Pak Polisi itu kayak ogah-ogahan gitu. Dia menyuruh saya mengumpulkan bukti A. Ya udah saya kumpulkan. Udah datang lagi nih kan karena kan saya sibuk juga ngurusin kerjaan harus mengembalikan banyak uang orang gitu kan. Hmm. Jadi tertunda-tunda terus. Sebulan lagi saya datang udah bawa buktinya. Dia bilang, "Wah, ini nggak bisa, nggak lengkap. Loh, Pak, ini ada bukti transfernya. Ini ada bukti-bukti kalau CR itu mengambil uang saya, kenapa nggak bisa?" gitu. Terus setelah itu saya tanya teman saya, "Ini kenapa ya kok jadi kayak gini?" gitu. Diarahkanlah ke, Polres Bekasi. Metro Bekasi. Hmm. Barulah di Polres Metro Bekasi saya ketemu sama Pak Ismail, itu Itu apa orangnya dia? baik banget ya, maksudnya Jangan bilang orang baik banget, kamu udah ketipu sama orang-orang baik. iya Pokoknya sih, kalau polisi emang itu tugas mereka, iya, menerima laporan. maksudnya Itu polisi profesional, iya, bukan polisi. Jangan dibilang baik-baik Bapak ya. ini, Hmm. apa namanya, ngebantu saya, "Ini loh biar laporan kamu diterima harus Hmm. seperti ini." Ya, Akhirnya diterimalah, itu barulah masuk itu ke penyidik. polisi yang profesional, Itu emang harus polisi yang begitu. baik Ya. emang. Terus masuk ke penyidik nanti tanggal 11, saya baru Dan dipanggil. untuk sementara kalau kamu ketemu orang hilangin penilaian baik dulu deh, Iya sih, karena nggak bisa ya percaya saya sama orang sih. ngeri loh Mbak. Kamu tuh ditipu orang dekat dan kamu sama sekali tidak bisa ngelihat gitu ya. Tapi Dan ya nggak apa-apa. Terus dengan lanjut ke kejadian ini, Polres Bekasi dan sekarang laporannya diproses nggak? nanti tanggal 11 dipanggil sama penyidik. Saya belum tahu nih ininya gitu. Tapi maksudnya dengan saya dari Polsek Pondok Gede sampai berbulan-bulan kayak gini, saya bener-bener tolonglah siapapun yang menangani kasus saya, itu saya bener-bener tolong banget gitu, bantu saya. Karena saya mengalami hal yang tidak adil di sini. Selain Oke. tidak adil juga, si R ini masih berkeliaran, saya dapat info dia masih dugem, masih main perempuan gitu. Ini baru yang saya sebutkan penipuan ya, belum perselingkuhan gitu. Jadi ternyata selama 3 tahun saya menikah sama si R, dari awal dia itu udah selingkuh dan selingkuhnya nggak sama satu orang. Jadi dia itu main semua dating apps ya, dari Tinder, Badoo, terus pokoknya semua lah, ada 5 apa ada 10 gitu. Saya tahu itu dari selingkuhannya si R itu laporan ke saya. Jadi selingkuhannya si R ini udah ditidurin tapi sama si R ditinggalin karena mungkin nggak bisa dikorek uangnya gitu kan. Dah marah kan, laporan, dikasih tahu semuanya. Masa sih kayak gini? Itu saya pertama kali tahu si R selingkuh dari situ. Nah, saya marah dong, saya murka dong, saya cecer si R ini. Dia mengaku. Pertama, dia ngencanin orang itu puluhan ya. Pakai mobil saya ya. Pakai baju kolor yang dipakai pun saya yang beliin. Jam tangan saya yang beliin. Semuanya uang-uang saya. Jadi metodenya si R ini dia mengaku sebagai orang kaya raya ya dengan punya background foto-foto yang parlente tadi ya dan mengakui kan foto-foto rumah saya kan ada di sosial media dia ya mengaku itu rumah dia ya ceritanya orang tuanya itu orang kaya raya banget 7 turunan dan apa namanya yang punya bisnis skincare itu orang tuanya si R ini mengakunya seperti itu. Oke. Nah, Satu lagi nih Mas ya, Hmm. dia tidur dengan karyawan saya sendiri. Astagfirullahalazim. Nah itu saya tahu dari temennya si R, kok saya tanya, "Kenapa si karyawan ini mau? Kan dia tahu saya, bahkan dia pernah makan bareng, pernah pergi bareng." Katanya karena diiming-iming HP iPhone. Diam aja, karyawanmu juga mengkhianatimu. Ya. Ya fiksi Mbak, lu bodoh sih. Sorry ya. Sama karyawan aja lu digituin. Orang ini bohongin. Aduh. Dan Saudara R ya, dimanapun Anda sekarang berada, percayalah, cepat atau lambat, lu bakal masuk penjara bro. Yakinlah. Kalau cerita Mbak ini benar, cepat atau lambat, lu akan masuk penjara. Jadi apa ya? Ya mudah-mudahan yang Mbak ceritakan ini benar. Kalau yang semua Mbak bukti-bukti ceritakan ini ada, benar, semua bukti-bukti ini ada. keterlaluan. Orang ini, Semua Pak bukti-bukti ada. Polisi Polres Bekasi mohon atensinya supaya si orang ini jangan lagi banyak korbannya. Kasus-kasus seperti ini sering terjadi dan kasihan. Ada seorang perempuan di sini yang sudah berjuang setengah mati berdarah-darah membangun usahanya lalu datang orang yang
mengaku, menipu, memanipulasi, memanfaatkan dan hancur dia. Sampai sekarang didatangin investor, klien yang sudah tadinya menyerahkan uang untuk membeli, tapi duitnya dibawa oleh si playboy ini, si Don Juan ini, semua yang buruk ada sama orang ini. Jadi Pak Polisi, Pak Kapolres Bekasi, mohon Pak atensinya, cari orang ini Pak. Kalau tidak akan banyak lagi korban-korban lain, karena kelihatannya ini udah jadi watak. Kalau udah jadi watak itu lepas satu nyari satu. Jadi dia ini kayaknya sekarang lagi berkeliaran mencari mangsa. Tolong sebelum dia cari dapat korban baru Pak, cokok orang ini Pak. Untuk Kapolres Bekasi dan jajarannya, mohon atensinya Pak. Terima kasih. Gitu. Dan kita kembali ke Mbak. Dari semua yang kamu alamin Mbak, ketika lu sendiri apa yang lu pikirkan sekarang? Apa refleksi lu dari cerita lu yang panjang ini? Jadi dari semua hal yang saya alami, dari sekarang sampai dari kemarin sampai sekarang, saya cuman kayak denial. Ini saya nggak percaya loh, ini terjadi ke saya gitu. Saya perempuan yang mandiri, yang maksudnya berjuang dari nol sampai ada di posisi sekarang. Kok bisa saya dikhianatin dan diperlakukan seperti ini? Dan bahkan kemarin itu saya sempat up di sosial media, banyak yang DM saya. Ternyata si R ini bukan cuma 1-2 orang yang ditipu, banyak yang ditipu, yang dibawa uang, yang dibawa kabur uangnya, yang 20 juta, 10 juta, yang bawa kabur mobil orang, yang ngakunya orang seperti ini menipu kliennya, itu banyak gitu. Dan ini kadang saya masih berharap ini cuma mimpi. Maksudnya ini nggak beneran gitu. Yang paling bikin saya sakit itu orang tua saya, mama saya, karena mama saya tuh tahu perjuangan saya dari nol sampai sekarang. Saya pontang-panting sampai ada di posisi ini, dan bahkan selama saya sama R itu dia terus-terusan menekan saya. Di sosial media harusnya budget yang saya pakai untuk promosi, dia tilep, dia pakai buat main perempuan, buat judi online, sampai dia selalu menekan saya, kamu tuh harus seperti ini, harus lebih berani. Dia menghasut saya, dia menyuruh saya untuk flexing terus-menerus, untuk menghasilkan uang terus-menerus. Kalau enggak saya tidak akan bisa membayar uang-uang itu. Padahal bukan saya yang memakainya. Posisi saya kejepit. Saya ngelakuin hal ini demi Allah. Saya tuh gemeter. Itu saya ngerasa bersalah. Tapi di posisi seperti ini, di posisi sekarang, mengharuskan saya untuk melakukan itu agar saya bisa mengembalikan uang banyak orang. Gitu. Oke. Terakhir Mbak, dari saya satu aja pertanyaannya. Tadi Mbak bilang kita nggak berniat untuk menjelek-jelekan orang. Secara fisik nggak menarik, ya gak? Tampilan di pertemuan pertama juga nggak menarik. Tapi kenapa Mbak bisa sampai sebuta itu, sebodoh itu gitu? Jujur, menyerahkan. Dan selama bekerja dia nggak punya kontribusi finansial kan. Misalnya suami istri, aku punya sekian banyak nih, kita bikin usaha bersama. Dia gaya bicaranya itu mungkin kalau orang kampanye buat jadi DPR atau presiden gitu, dia lebih juara. Mungkin kalau Mas udah ngobrol langsung ketemu orangnya baru akan tahu seperti apa orang itu. Luar biasa. Tapi bahkan bukan orang. Yang saya herannya gini Mas, jadi pada saat saya udah tahu nih, saya menggebu-gebu, saya marah, saya emosi, udah saya sampai pokoknya harus saya laporin ke polisi gitu kan, udah proses, udah ini gitu. Terus dia datang ke saya langsung diem Mas. Gitu. Orang sih banyak dia itu pakai apalah, jimat atau pelet gitu kan, karena kan dia orang Antara buta dan bodoh sih. Tapi ya susah juga ya. Ini bukti, ini ekspresi perhatian kita ke Mbak ya, satu ruangan ini. Karena dari tadi kita dengar ceritanya, harusnya begitu pertemuan pertama itu sebagai orang yang waktu itu kamu cantik, kamu punya segalanya,
udah cukup buat kamu bilang, udah nggak usah datang lagi dah, blok aja kontaknya. Tapi datang sampai ke rumah. Masuk ke rumah, dia mulai lagi dengan tipu dayanya, Mbak ngasih modal, resepsi dibayarin segala macam. Tapi terakhir Mbak, sampaikan pesan untuk si R ini, kalau dia menonton tayangan ini, apa yang Mbak mau sampaikan? Silakan. Jadi buat R ya, kamu mau sembunyi di ujung dunia manapun ya, yang namanya keadilan itu selalu benar, pasti bakalan kebongkar juga gitu. Kamu mau menyerahkan diri ke polisi atau polisi yang cari kamu gitu. Dan buat semua orang yang menonton video ini, saya mohon kalau tahu atau pernah melihat R ada di mana, kalau mungkin kalian nggak tahu R itu rupanya seperti apa, di sosial media saya sengaja ngehapus ya, biar orang tahu si R ini bentukannya seperti apa gitu. Tolong laporkan ke saya boleh, ke DM juga boleh gitu. Karena bukan cuman dari penipuan ya, pokoknya kerugian yang saya alamin ini luar biasa sih gitu. Dan saya mau R ini diadilin seberat-beratnya. Saya udah nggak fokus saya tidak meminta untuk R mengembalikan uang ini, tapi saya mau dia dihukum seberat-beratnya gitu. Dan bantu sebarkan video ini, karena saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya power untuk memberitahu banyak orang gitu. Yang bisa saya lakukan adalah menyebarkan video ini supaya R itu cepat ditangkap. Oke. Terima kasih Mbak Tri. Mudah-mudahan kita ini bantu doa saja. Semoga si R ini cepat dicokok sama polisi. Bukan cuma buat Mbak Tri, tapi juga untuk menyelamatkan orang-orang lain, terutama kaum perempuan yang gampang sekali terkecoh dengan orang ini baik, dia tulus, dia ikhlas, padahal ternyata dia musang berbulu domba, seperti ini tadi. Makanya ceritanya Mbak Fitri ini mudah-mudahan menjadi inspirasi buat semua perempuan di luar. Bahwa berpasangan itu baik, tidak berpasangan pun itu bukan berarti dunia itu kiamat. Jadi daripada berjalan dengan orang yang salah, mending mulailah memilah, pilih orang, teliti, kayak beli barang aja sekarang kalau pasangan ini. Teliti sebelum membeli. Ya, perhatikan perilakunya, kenali orang-orang di sekitarnya, kenali keluarganya. Jangan merasa itu, wah ini nggak enak. Mending kamu nggak enak di depan daripada kamu menangis sepanjang kamu hidup dengan orang-orang seperti itu. Dan itu pelajaran penting dari apa yang diceritakan oleh Mbak Tri. Dan di luar sana pasti masih banyak peristiwa cerita-cerita seperti ini. Semuanya habis dan pada akhirnya ya cuma bisa menangis gitu. Dan mudah-mudahan untuk sekali lagi untuk pihak kepolisian, terutama Bapak jajaran kepolisian di Polresta Bekasi, mudah-mudahan Pak, mohon diatensi kasusnya, jangan biarkan orang seperti, siapa sih nama lengkapnya Pak? Tri Wahyuni. Bukan, si R itu. Oh, si R. Rangga Iman Saputra. Orang seperti Rangga Iman Saputra ini menemukan korban baru lagi, supaya penipuan kejahatan berkedok baik, berkedok tulus, membantu dan lain-lain seperti ini bisa segera dihentikan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mbak Tri.